Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Nugrah, NIM 200902501009, Pendidikan Akuntansi Kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Kajian teori media pembelajaran, pemahaman, dasar, manfaat, jenis, dan cara memilih media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Media pembelajaran daring, menurut Sofiana dan Abdul 2019, merupakan alat atau perantara pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses pembelajaran mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Media dalam arti sempit berarti komponen, bahan, dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Hamijojo 1993, yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan Mr. Luhan memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran karena pada hakikatnya media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia untuk merangsang, mendengar, dan melihat dalam batas jarak dan waktu tertentu. Kini dengan bantuan media, batas-batas itu hampir menjadi tidak ada. Dan selanjutnya, Black dan Horalsen berpendapat, media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana semua pesan berjalan antara komunikator ke komuniku. Jadi, pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai suatu bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas, yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar melalui dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah media yang digunakan berupa alat atau bahan mengajar ataupun segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Pada kira-kira pertengahan abad ke-20, dengan masuknya pengaruh dari teknologi audio, lahirlah peraga audio visual yang menekankan penggunaan pengalaman konkret untuk menghindari verbalisme. Dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar ini, Edgar Dahl 1969 dalam bukunya Audio Visual Methods in Teaching membuat klasifikasi pengalaman berlapis menurut jenjang atau tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian menjadi sangat populer atau terkenal dengan nama kerucut pengalaman atau the cone of experience. Dari Edgar Dahl yang terdiri dari 11 jenjang meliputi 1. Pengalaman langsung, 2. Observasi, 3. Partisipasi, 4. Demonstrasi, 5. Wisata, 6. TV, 7. Film, 8. Radio, 9. Visual, 10. Simbol visual, dan 11. Lambang verbal atau kata-kata. Pada waktu itu, guru-guru amat terpikat pada kerucut pengalaman ini karena dapat dipakai sebagai pedoman dan memilih alat bantu yang sesuai untuk dipergunakan oleh guru.
Dengan konsepsi yang semakin mantap itu, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak lagi sekadar peraga bagi guru, melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Dengan demikian, pola interaksi edukatif akan lebih bervariasi hingga meliputi 5 pola berikut. 1. Sumber berupa orang saja seperti yang kebanyakan terjadi di sekolah kita sekarang. Kedua, sumber berupa orang yang dibantu oleh atau dengan sumber daya. Ketiga, sumber berupa orang bersama dengan sumber lain berdasarkan suatu pembagian tanggung jawab. Keempat, sumber lain saja tanpa sumber berupa orang. Kelima, kombinasi dari keempat pola tersebut dalam bentuk suatu sistem. Bila digambarkan dalam bentuk bagan, pola tersebut menjadi sebagai berikut. Pembagian jenis dan karakteristik media pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dilihat dari aspek bentuk fisik, yaitu 1. Media elektronik seperti televisi, film, radio, slide, video, DVD, LCD, komputer, internet, dan lain-lain. Kedua, media non-elektronik seperti buku, handout, modul, diktat, media grafis, dan alat peraga. Kedua, media pembelajaran dilihat dari aspek panca indera, yaitu 1. Media audio dengar, kedua, media visual melihat termasuk media grafis. Ketiga, media audio visual dengan dengar dan lihat. Ketiga, media pembelajaran dilihat dari aspek alat dan bahan yang digunakan, yaitu 1. Alat perangkat keras hardware sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Kedua, perangkat lunak software sebagai pesan atau informasi. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Arif S. Sadiman 2012, secara umum, media pendidikan mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, seperti misalnya 1. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, film, atau model. Kedua, objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor, mikro, film, atau gambar. Ketiga, gerakan yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Keempat, peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat ditampilkan lagi melalui rekaman film, video, dan foto. Kelima, objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan diagram. Keenam, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi dan gempa bumi dapat divisualkan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. Ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat, maka dapat mengatasi sikap positif peserta didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna untuk 1. Menimbulkan semangat dalam belajar. Kedua, memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Ketiga, memungkinkan peserta didik belajar mandiri menurut kemampuan dan minatnya. Manfaat yang keempat yaitu setiap peserta didik memiliki sifat unik serta pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum ditentukan sama untuk setiap peserta didik. Hal ini menyebabkan guru mengalami kesulitan, maka dari itu kesulitan ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu kemampuan media dalam 1. Memberi perangsang yang sama, kedua menyamakan pengalaman, dan yang ketiga memberikan persepsi yang sama. Baik, itulah tadi penjelasan tentang media pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.